cari IG-nya Chef Inred. Nah, kalian tanya aja, kenapa lu dajal gitu. Bukan Chef Renata. Chef Inred, Rene namanya Rene. Tuh Taufik. Yang mana Rene? Rene, Taufik, masa dibilang aku mau menguasai warung dia yang sepetak itu? Cinta punya mirror sama restoran Jepang proper aja kagak gua urusin, ada manajemen gue. Bisa-bisanya lu nuduh gue mau nguasain warung lu yang nggak laku. Kalau nggak gara-gara dibantu sama manajemen aku udah tutup dari lama, bangkrut lo, pulang langsung ke Paris sana. Udah bagus gua tolongin. Kok bisa-bisanya lu nyuruh si Yoke nge-fitnah aku tentang warung busuk lu itu? Pokoknya aku sebut. Tenang, kalian satu-satu aku bacain. Setiap hari kalau aku live, aku bacain kalian semua yang nyuruh si Yoke. Siap, be ready. Be ready ya kalian yang kecuali kalian hubungin aku minta maaf. Siapa yang merasa menyuruh Yoke untuk memfitnah aku, kalau kalian nggak WA minta maaf sama aku sebut namanya. Be ready kalian. Gak bisa, aku gak bisa diem. Kasihan sama Yoke. Udah satu hari ini ada aku sebut. Satu udah aku sebut. Giliran aku guys, 5 tahun aku diginiin, ternyata dia kagak sendiri. Sebutis udah kata sebut tadi satu dulu ya. Tuh, gini mainnya, report udah ketar-ketir. Mendingan lu bayar deh, suruh hilangin ini TikTok gue, biar gue bikin baru. Pikir gue nggak akan, dipikir gue bakal apa gitu, kehilangan sosmed kayak kehilangan apa aja. Americano iya. Udah tak jual bulan lalu karena nggak kepegang, dan aku nggak mau punya bisnis yang nggak sehati dengan aku, karena aku setiap ke Bali itu nggak enak gitu kalau harus kontrol itu. Banyak orang yang aku nggak happy aja. Nah, sekarang setelah aku udah nggak di tanganku lagi, aku happy. Aku happy dulu kan aku punya mirror itu, aku masih senang main, masih kepengen gua punya klub gitu, masih keren gitu. Kalau sekarang aku malu gitu kalau ditanya mirror itu ada saham aku juga males jawab gitu. Tapi sekarang udah nggak di tangan aku tenang gitu. Ya bagus tempatnya, tapi bukan bidangku juga gitu. Itu aku sama teman-teman buat keren-kerenan aja dulu. Alhamdulillah Kak, iya. Akun IG-nya banyak. Ya aku taunya si Rene Chef Inred itu aku taunya. Aku juga nggak follow IG-nya. Halo punya mirror. Nggak terima lo tanya, masuk ke sono ke mirror sekarang kalau lu mampu. Tanya sebelum dijual punya Nepos bukan? Ferry Andrea nggak bangga juga gue punya mirror, cuman memang gue punya, jadi gue sebut salah satu pemilik. Nggak bangga juga gue, paham lo? Nggak ada keren-kerennya. Sampah mulai ketar-ketir nih. Si Ferry Andrian ini pasti pengangguran yang nggak terima hidupnya, miskin. Tabloknya copy paste pakai, baru muncul dia. Iya benar, baru muncul. Iri si Ferry Andrian, udah aku buang. Hajar, sekarang aku giliran aku sekarang mencari keadilan di dunia maya ya. Giliran aku, please banget kalian jangan berpikir aku ini tiba-tiba marah tanpa sebab. Please banget, 5 tahun aku digituin sama Yoke, ternyata aku baru tahu siapa aja yang nyuruh si Yoke ini. Giliran aku mengukai yang nyuruh Yoke, aku sebut namanya. Kalian bisa bela diri nggak?
Kalian bisa bela diri nggak? Pertama si Rene nih, si Rene Cap Indra. Lu bela diri di sosmed lu. Kalau lu ngerasa tidak menyuruh Yoke dan tidak memfitnah gue, silahkan lu pakai pakai hak lu membela diri. Tapi kalau gue spill buktinya, lu jangan tambah ya. Sekarang kasih kesempatan aku untuk bela diri aku. Nggak bisa didiemin karena jejak digital itu sudah terekam. Katanya aku dibilang mau ngambil warung dia nggak seberapa itu. Kalau nggak ada aku, Rene, lu udah gembel dari zaman kapan tahu itu restoran bangkrut, ya. Sekarang buktinya udah nggak gua bantuin, akhirnya nggak mampu juga lu terusin kan? Harusnya lu berterima kasih, jangan nggak tahu diri jadi orang Rene, Rene Sepinred. Harusnya lu introspeksi diri. Kenapa lu setiap bikin restoran bangkrut? Karena lu memang jahat. Jahat lu. Aku bakal labrak satu hari kalau aku ketemu sama si Chef Indra Sirena ini. Aku beneran kemarin kalau aku ketemu dia di Bali waktu berapa aku ke Bali kapan aku masih ketemu di kudeta, tapi aku nggak berpikir dia sejahat ini. Jadi aku cuman ya udah nggak mau negor aja gitu karena ya kalian carilah itu IG dia ada ya. Orang ajar dia. Nggak kayak kita nolongin aja. Izinkan aku apa ya menghakimi juga karena dia udah nyuruh orang memfitnah aku, tapi nggak berani pakai mulut lu sendiri lu nunggangin Syoko untuk memfitnah orang. Izinkan aku sekarang aku sebut nama-nama ini satu-satu. Teman-teman aku yang kenal Serene ini pada WA jahat begitu emang jahat. Nonton kalian di sini, enjoy the show. Iya, wajib bayar. Miskin kali dia, bukan restoran gak laku. Mau ngelihat sosmed dia harus bayar. Kualat lu, Rene, bener lah. Kualat lu. Bisa-bisanya lu fitnahnya kebangetan. Nggak terkenal lagi tahu. Emang jahat dia. Coba kalau dia bener. Itu chef-chef yang sekarang ini. Mungkin dia ini jadi seniornya karena dia jahat. Allah nggak kasih pintu rezeki buat dia. Makanya dia hidupnya nyari laki-laki di Tinder apa tuh namanya cari jodoh. Kalau ini benar gitu. Karena Zong juga kan dikira konglomerat yang di Paris. Taunya jahat sih lu, jahat Nek. Sumpah lu jahat banget. Ya Tinder ya. Iya. Tiap hari dia kalian ya, tiap hari kalian ini ketar ketir yang nyuruh nyuruh si Yoke nih. Aku pasti sebut, aku pasti sebut. Karena kenapa dia biasa jahat ke aku? Karena dia itu nyuruh aku deportasi suami partnernya karena dia nggak senang lihat partner itu hidup happy di Bali waktu itu. Tapi setelah aku bantuin dia dan aku akhirnya berhadapan dengan partnernya itu, orangnya baik partnernya itu. Justru Renenya yang nggak benar. Makanya begitu aku bantu manajemenin, itu orang jujur. Ada untung berapa aku kasih ke dia gitu loh. Sampai parah nih ya. Ini aku mah jujur ya. Kalau orang dibantu orang ya harusnya tahu diri. Kalau misalnya nggak bisa bilang terima kasih, ya udah nggak usah fitnah. Aku kasih kesempatan untuk dia membela diri ya. Aku lihat dulu pembelaan diri dia apa. Kalau dia nggak ada bela diri, berarti dia itu.
Besok live lagi gantian, besok urutan. Iya, pasti aku tiap hari aku live lagi. Karena si Oke juga kan, aku sebetulnya nggak mau apa namanya nggak mau flashback lagi. Tapi buat aku izinkan aku mencari keadilan buat Yoke. Karena dia begitu ada yang nyuruh dan ada yang menyemangati. Ya nggak adil kalau dia cuma dihakimin, udah dihakim masyarakat, di penjara pula. Ini orang-orang yang nyuruh dia enak-enak, tidur makan enak. Ingat juga enggak sama si Yoke. Giliran aku yang mencari keadilan buat Yoke di dunia maya sekarang. Aku sebut nama kalian yang ngajarin Yoke nggak bener. Be ready kalian ya. Yoke buat sholat dia ke Kristen saya. Suruh dia ke gereja. Aduh, pasti sekarang ketar-ketir. Iya. Kim juga iya, si Kim Hart juga. Dia sih udah minta maaf sama aku, tapi ceritanya nggak benar. Febrai aja iya, termasuk dia ya. Aku lewat kemarin ke restoran kopi dia di Bali. Jahat sih lu. Kursinya udah pada terbalik. Kursinya terbalik alias close. Jahat sih lu ya. Lu jangan gak urusin NM tuh di sana, kan lu juga menjamin dia bakal baik-baik aja. Lu jangan udah cukup si Oke yang lu gituin ya. Lu urusin tuh NM yang lu merasa jadi backingan so oke, so keren, so iye lu ya. Rasa lu. pada dapat karmanya guys, orang-orang jahat itu. Kim melarikan diri. Iya, kemarin aku dengar si Kim ada di Bali katanya. Tapi aku nggak mau sebutin ya, karena ini menyangkut udahlah ya. Tapi aku merasa heran kok dia bisa ribut sama anak kecil gitu loh. Ngapain lo ngajak ribut anak kecil? Betul, kehempas satu persatu. Kalau Bopeng di sosmed sebelah jatahnya. Bopeng di sosmed sebelah. Kalau di sini khusus ngebahas orang-orang yang menjerumuskan Yoke. Setiap hari aku akan sepil namanya satu-satu. Aku tambah kasihan tahu sama Yoke guys. Kayak aduh nih anak ya. Karena ternyata setelah aku beberapa hari di Bali sama dia, anaknya baik gitu. Tapi memang dia itu mudah dimanfaatin orang lain. Nice, anaknya nice gitu. Nggak, kan kita punya apa ya? Kita kan punya perasaan ya kalau anak-anak orang jahat dengan orang baik itu kita kan punya rasa ya. Ada di hati itu gimana gitu. Karena kan aku juga nggak pernah kenal sama Yoke. Pertama yang waktu kita ketemu di Ion Mall itu, yang aku posting itu kita nggak ngobrol apa-apa. Itu pertama kali kita ketemu. Biasanya kan telepon-telepon kan. Dia tuh gemeter mau ketemu aku. Dia kasih aku bunga. Dan aku nggak ngebahas apapun. Makan, ketemu Renzo, ketemu Naira. Karena aku merasa harus dipertemukan sama anak-anak aku biar anak-anak aku pun belajar memaafkan. Kalau Renzo kan masih kecil ya. Kalau Naira memaafkan. Jadi kita nggak cerita apa-apa. Setelah itu besoknya kan ke Bali. Ke Bali kebetulan dia juga memang tinggal di Bali. Selama aku di Bali, ya aku merasa aku juga kan nggak ngapa-ngapain. Jadi kalau pagi, ya kok kamu udah bangun belum gitu. Tahu-tahu kadang-kadang aku ketiduran lagi, dia tahu-tahu udah ada di hotel aku makan sama aku. Terus sore, ya kok kamu mau kemana? Aku mau sunsetan, mau ke sini ikut gitu. Kan kita punya feeling ya kalau misalnya orang jahat dengan orang baik itu kan kerasa di hati kita kan. Dan aku merasa ya oke ini anak baik ternyata. Nah setelah hari keberapa baru dia cerita, baru dia bahkan dia ngasih barang bukti itu hari ini di karena aku nggak mau bahas-bahas karena udah dia juga trauma abis keluar dari penjara, aku nggak mau ngebahas-bahas masalah. Tapi dipikir-pikir setelah aku dengar aku tahu oh nggak adil juga, sampai aku bilang Yoke aku tuh tambah kasihan tahu sama kamu sekarang. Kemarin aku udah kasihan, sekarang aku tambah kasihan ternyata kamu segitu karena dikelilingin sama orang-orang yang nyuruh dia ini ngehina, memfitnah aku ini dengan sangat keji gitu loh. Dan dia merasa percaya aja apa yang mereka omongin karena Yoko berpikir mereka ini teman-teman aku gitu loh. Masa sih ngarang gitu. Nah ternyata setelah yang paling bener-bener biadab itu yang itu tuh. Si Yoko pernah ngomong, Fitri banyak laporan lu katanya gitu. Kok bisa-bisanya fitnahnya itu segitu?
Guys, jangankan aku mau mau nipu atau apa berurusan bisnis haram aja aku enggak. Aku tuh masa Allah banget, aku tuh tidak pernah mau punya urusan eh apa ya kerjasama yang kira-kira bisa menjadi masalah. Kok bisa-bisanya itu orang perempuan dua siang? Yo kok bilang aja terserah lu deh ngomongnya bagaimana. Bilang aja katanya siapa yang tertipu sama si Fitri suruh pada ngadu. Ini udah tahun 2026. Ada nggak yang ngadu kalau ketipu sama aku? Atau siapa deh? Ada nggak gitu? Bawa ke depan biji mata aku. Aku kasih berapa nominalnya yang katanya diklaim ketipu sama aku double 10 kali lipat termasuk yang nganternya aku kasih juga. Benar. Bela diri aku nih waktunya. Dan gila apa namanya fitnahannya keji banget. Banyak teman-teman yang pernah ketemu sama Yoga bilang he is kind person and good heart. Betul, itu benar. Karena kan kita punya feeling ya. Punya feeling gitu, ini orang jahat atau enggak. Punya ya setelah aku beberapa hari sama Yoga, ya itulah aku tambah kasihan sama dia. Dihasut dia. Makanya aku bilang, aduh, ya udahlah. Sampai aku bilang, Yoga, ya mungkin ada manfaatnya ya. Kenapa kamu harus berurusan sama aku? Karena aku akhirnya ngebantu dia juga untuk cepat keluar dan memaafkan dan apa ya ada laporan dia yang lain terus aku cabut ada laporan juga dari Mbak Ica aku suruh maafin juga gitu untung lu kenanya di tangan gua kalau lu ikut terus onar huru hara skincare ini mungkin lebih parah dia akan dipius sama orang-orang itu contohnya Mami Isa tuh contoh tuh Mami Isa kalau enggak dia akan lebih parah gitu iya sih Kak ya udah sekarang ya alhamdulillah dia udah pokoknya aku awasi terus ya maksudnya aku awasi dalam artian siapa nih orang-orang yang deket dia jangan sampai dia dipergunakan lagi untuk nggak benar majikanku sama dia juga ya nah, sama makanya single dia apes jahat sih dia jahat sih dia tapi aku mah bodo amat lah lihatlah akhirnya hidupnya sekarang bagaimana udah aku mah biar Allah aja yang bekerja. Allah maha segalanya. Orang-orang yang pernah aku bantu tapi jahat sama aku. Allah maha segalanya. Lihat tuh belangsak bagaimana sekarang. Bagaimana sekarang. Kenapa lagi ini? Aku lagi ngamuk. Uzi mah biangnya. Uzi Ibrahim si tukang donat itu biangnya. Dia sampai habis di ngambil uang Yoko sampai nol rekeningnya kasihan banget. Kenapa semua orang yang ditolong pada jahat? Iya, aku juga nggak tahu netizen. Ya mungkin aku juga ujian hidup aku begitu ya. Makanya aku ke depan ini aku hati-hati banget nolong orang. Gak semua orang itu wajib ditolong dan layak ditolong. Udah aku mah udah trauma banget deh. Aku udah nggak mau lagi orang yang mau minta tolong minjem duit lah, minjem baju lah, minjem apa-apalah, minta kenalin ini itulah, minta diangkat derajatnya, dikenalin sama link-link aku udah kapok netizen, aku udah nggak mau tolong ingetin aku ya kalau tiba-tiba ada orang baru di hidup aku, terus posting-posting sama aku, tolong ingetin kakak inget, jangan sampai keulang lagi nolongin orang nggak tahu diri, tolong netizen ingetin aku ya, bantu ingetin ya, aku mending gini-gini aja deh. Mending main sama teman-teman aku yang udah lama-lama walaupun sedikit tapi mereka tulus. Nanti kalau ada orang baru yang dekat-dekat sama aku tolong ingetin aku ya. Tolong ya. Karena aku orangnya suka nggak tegaan.
Aduh, besok ada meeting lagi.